merupakan penyakit yang berisiko tinggi untuk kambuh. Maka selain kemoterapi perlu ditambah pengobatan untuk membantu penyembuhan. Pengobatan yang dapat dipakai untuk melawan kanker adalah dengan obat antibodi monoklonal, yang merupakan antibodi yang mengikat target secara spesifik. Antibodi monoklonal diproduksi dengan cara menggabungkan sel B dengan sel mieloma, sehingga menghasilkan hibridoma. Hibridoma ini dapat menghasilkan antibodi secara terus-menerus. Salah satu contoh obat antibodi monoklonal yang dapat dipakai untuk penyembuhan kanker adalah pertuzumab. Food and Drug Administration menyetujui obat pertuzumab pada tahun 2017. Obat ini pertama kali diproduksi oleh perusahaan bioteknologi dari Amerika Serikat, yaitu Irtec. Jadi apa sih itu pertuzumab? Pertuzumab adalah obat yang secara spesifik menargetkan Human Epidermal Growth Factor Receptor 2 yang disingkat sebagai HER2. HER2 adalah protein transmembran yang berperan dalam regulasi pertumbuhan dan proliferasi sel. Pada kanker tertentu, terutama kanker payudara, HER2 positif, kadar protein ini meningkat secara signifikan, menyebabkan pertumbuhan sel kanker yang lebih agresif. Obat ini bekerja dengan mengikat subdomain 2 dari domain ekstraseluler HER2. Subdomain ini memiliki peran utama dalam heterodimerisasi, yaitu penggabungan dua subunit reseptor berbeda menjadi satu binar. Dengan menghambat heterodimerisasi yang diinduksi oleh heroglelin, pertuzumab tidak hanya menargetkan HER2 tetapi juga mengganggu interaksi dengan reseptor lainnya, seperti HER3, HER4, dan EGFR. Hal ini menyebabkan terhambatnya jalur persinyalan yang mendukung pertumbuhan dan proliferasi sel tumor. Pertuzumab digunakan dalam terapi kanker payudara HER2 positif, khususnya bagi kasus yang resisten terhadap trastuzumab. Biasanya, pertuzumab dikombinasikan dengan trastuzumab dan docetaxel sebagai terapi lini pertama untuk kanker payudara metastasis HER2 positif. FDA menyetujui kombinasi ini pada tahun 2012 berdasarkan hasil studi klinis yang menunjukkan bahwa kombinasi pertuzumab dan trastuzumab memberikan efek terapeutik yang lebih baik dibandingkan monoterapi. Ada 4 jenis antibodi monoklonal berdasarkan metode pembuatannya. Yang pertama, murid monoklonal antibodi. Antibodi ini seluruh bagiannya diperoleh dari tikus. Yang kedua, chimeric monoklonal antibodies. Antibodi ini merupakan teknik rekayasa genetika untuk menciptakan gabungan antara tikus dengan manusia. Yang ketiga, humanized monoclonal antibodies. Antibodi ini juga merupakan rekayasa genetika di mana protein berasal dari tikus yang hanya pada bagian antigen binding site, sedangkan variabel dan konstannya dari manusia. Yang keempat, polyhuman monoclonal antibodies. Antibodi ini merupakan antibodi yang paling ideal untuk menghindari respon imun, karena antibodi ini digunakan seluruhnya berasal dari manusia, sehingga memiliki efek samping yang lebih kecil. Untuk obat pertuzumab sendiri merupakan antibodi monoklonal humanized, di mana antibodi ini mampu menghambat pertumbuhan HER2 pada sel kanker. Gambar ini adalah struktur antibodi monoklonal pertuzumab, di mana struktur ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, daerah variabel. Ini adalah bagian paling penting dari antibodi. Ujung dari lengan Y adalah daerah variabel. Bagian ini memiliki bentuk yang sangat spesifik yang cocok dengan targetnya. Dalam kasus pertuzumab, targetnya adalah protein HER2. Daerah variabel ini seperti kunci yang pas dengan gembok pada protein HER2. Gambar di atas menunjukkan daerah variabel sebagai bagian yang berwarna lebih gelap di ujung antibodi yang berwarna kecoklatan. Dan yang kedua, daerah konstan. Ini adalah bagian batang dari huruf Y dan bagian awal dari daerah lengan Y. Bagian ini memiliki struktur yang lebih umum dan tidak berubah banyak antar jenis antibodi. Daerah konstan ini berfungsi untuk berinteraksi dengan sel-sel kekebalan tubuh dan membantu menghancurkan sel kanker setelah antibodi menempel pada targetnya. Pada gambar, daerah konstan ditunjukkan sebagai bagian yang berwarna lebih terang, yaitu antibodi trastuzumab berwarna hijau dan antibodi pertuzumab berwarna biru.
Dan yang terakhir atau yang ketiga, rantai berat dan rantai ringan. Setiap antibodi terdiri dari 2 rantai berat dan 2 rantai ringan yang saling terhubung. Rantai berat membentuk bagian utama dari struktur Y, sedangkan rantai ringan terletak di bagian atas lengan Y, yang membentuk bagian dari daerah variabel. Pertuzumab bekerja dengan mengikat epitop di domain 2 dari HER2, area kunci dalam proses dimerisasi. Dengan demikian, obat ini mencegah pembentukan heterodimer dan homodimer HER2 yang diperlukan untuk aktivasi jalur pensinyalan pertumbuhan sel kanker. Yang kedua, dengan menghambat dimerisasi HER2-HER3, pertuzumab juga mengganggu aktivasi jalur fosfatidil inositol 3 kinase atau PI3K. Jalur ini sangat penting untuk kelangsungan hidup sel kanker. Akibatnya, pertumbuhan dan proliferasi sel tumor terhambat. Lalu, yang ketiga, selain menghambat pensinyalan sel kanker, pertuzumab juga menstimulasi sistem imun untuk mengenali dan menghancurkan sel kanker. Natural killer atau NK mengenali bagian Fc dari pertuzumab dan menyerang sel kanker melalui mekanisme antibody dependent cellular cytotoxicity atau ADCC. Yang keempat, trastuzumab dan pertuzumab memiliki mekanisme kerja yang saling melengkapi. Trastuzumab mengikat domain 4 HER2, sedangkan pertuzumab bekerja di domain 2. Kombinasi keduanya menghasilkan efek sinergis yang lebih kuat dalam menghambat pertumbuhan tumor dibandingkan penggunaan masing-masing secara terpisah. Yang kelima atau yang terakhir, selain kanker payudara, pertuzumab telah menunjukkan efektivitas dalam model praklinis terhadap berbagai jenis kanker lain, seperti kanker paru-paru, ovarium, dan prostat. Nah, efek ini terjadi baik pada kanker dengan ekspresi HER2 tinggi maupun rendah. Pertuzumab dapat menimbulkan beberapa efek samping pada pasien. Efek samping yang paling sering didapatkan adalah diare, kerontokan rambut atau alopecia, penurunan jumlah sel darah putih atau neutropenia, mual, rasa lelah atau fatigue, ruam kulit dan kesemutan atau kebas pada tangan dan kaki, atau biasa disebut neuropati perifer. Efek samping yang lebih serius namun jarang terjadi meliputi penurunan drastis jumlah sel darah putih yang disertai demam atau febrile neutropenia dan penurunan jumlah leukosit atau leukopenia. Penting untuk diketahui bahwa sebagian besar efek samping ini bersifat sementara dan akan membaik setelah pengobatan selesai. Dengan mekanisme kerja yang spesifik dan sinergis bersama trastuzumab, obat ini mampu menghambat pertumbuhan sel kanker secara lebih efektif.